Film diawali dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Cat dan mentornya yaitu Perik. Mereka sedang bersiap untuk melakukan misi membunuh seorang anggota Yakuza di Osaka. Saat Cat hendak melakukan misinya, Cat ragu karena adanya anak dari sang target. Karena desakan Perik, akhirnya Cat melakukannya juga dan membuat anak anggota Yakuza itu menangis sejadi-jadinya. 10 bulan kemudian, Cat memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai efek dari tugasnya di Osaka lalu yang masih membayangi benaknya. Cat ingin menjalani kehidupan normal yang selama ini belum pernah ia miliki. Karena sedari kecil, sejak orang tuanya tewas terbunuh, dia diasuh oleh Perik dan dilatih menjadi pembunuh bayaran. Lalu saat di bar, Cat bertemu dengan seorang pria. Seperti biasa, dengan sedikit basa-basi mereka pun ngamar di hotel. Setelah itu sebuah pesan masuk. Cat mendapat tugas terakhirnya. Singkat saja, ketika Cat sudah siap di posisi untuk menembak, Cat merasa kepalanya pusing dan tidak fokus, sehingga bidikannya meleset. Cat berusaha mengejar target tapi tetap gagal. Untuk menghindari kejaran anak buah targetnya, Cat mencuri mobil yang kemudian berada dalam kejaran polisi. Lalu Cat mengalami kecelakaan. Tersadar di rumah sakit, Cat diberitahu oleh dokter bahwa ada racun mematikan di dalam tubuhnya yang membuatnya hanya memiliki waktu hidup kurang dari 24 jam. Lalu Cat kabur dari rumah sakit dengan membawa beberapa obat suntik. Dengan segera, ia pergi ke alamat tempat tinggal si pria yang meracuninya waktu di bar. Ternyata pria itu melakukannya di bawah ancaman Yakuza, dan yang menyuruhnya bernama Kazuo Sato, seorang pengelola klub Yakuza. Kemudian Cat menemui Perik. Perik menanyakan siapa yang telah meracuninya. Cat pun menjawab kalau dirinya sedang mencari tahu. Untuk racun yang ada di dalam tubuh Cat tidak ada penangkalnya. Cat menanyakan siapa sebenarnya sasaran mereka. Rupanya ia bernama Kijima, bos dari Yakuza. Dan yang dibunuh oleh Cat waktu di awal film adalah adiknya Kijima. Menurut Perik, mungkin Kijima ingin balas dendam atas kematian adiknya. Dan untuk menemukan Kijima itu tidaklah mudah. Waktu misi semalam adalah peluang yang langka karena Kijima jarang muncul setelah insiden yang menimpa adiknya. Cat menanyakan bagaimana dengan Kazuo Sato. Perik pun memberitahukan tempat bawahan Sato berkumpul. Dengan segera, Cat pergi ke tempat itu. Sato dan para petinggi Yakuza sedang berkumpul membahas kejadian yang menimpa bos mereka. Lalu Cat masuk ke dalam dan membunuh beberapa dari mereka. Cat menanyakan apakah Sato yang meracuninya. Di bawah ancaman, Sato pun mengaku kalau ia disuruh oleh seseorang. Cat yang tidak sabaran malah membunuhnya. Lalu Cat bertanya kepada yang lain ada di mana Kijima sekarang. Mereka semua tidak tahu dan perkelahian terjadi. Setelah membunuh mereka semua, hingga tersisa salah satu anak buah yang ketakutan, ia memberitahukan Cat tentang Ani yang merupakan keponakan Kijima. Lalu Cat pergi mencari Ani di tempat anak-anak muda berkumpul. Setelah ketemu, Cat sempat teringat lagi tangisan Ani saat ayahnya ia bunuh. Tapi bagaimana lagi, Ani adalah kunci untuk menemukan Kijima. Cat berhasil menculik Ani. Ani diancam dan disuruh untuk menghubungi Kijima. Tapi Ani tak punya nomornya dan yang ada hanya Renji yang merupakan penasehat utama Kijima. Setelah menghubungi Renji dan menebar ancaman, Renji pun mengirim beberapa anak buahnya untuk menangani ancaman Cat. Kondisi Cat perlahan mulai memburuk. Tiap jamnya ia harus menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Lalu Cat mengobati luka dan memotong rambut, kemudian ia mengikat Ani di toilet. Setelah itu, Cat menunggu Kijima datang. Sesampainya di sana, mereka datang tanpa Kijima. Tanpa banyak basa-basi, baku tembak pun terjadi. Anak buah Renji bukanlah tandingan Cat. Di sisi lain, Ani berusaha membuka lakban yang mengikat tangannya. Setelah Ani terbebas, ia menerima pil pahit bahwa orang-orang yang ia kira akan menyelamatkannya, ternyata mereka berniat untuk membunuh Ani. Untungnya, Cat berhasil membunuh mereka terlebih dahulu. Ketika sirine polisi terdengar, Ani membuntuti Cat pergi dan ia tidak tahu harus pergi kemana, karena keluarganya sendiri berusaha untuk membunuhnya.
Perlahan-lahan racun di dalam tubuh Cat terus menggerogoti tubuhnya. Annie yang kasihan padanya membantu memberikan obat yang dibutuhkan oleh Cat. Annie menebak kalau yang menimpa Cat adalah ulah Kijima. Annie menawarkan bantuan untuk menolong Cat menemukan Kijima, dan Cat menerima bantuan Annie. Setelah itu, Cat menanyakan siapa yang punya koneksi dengan Kijima. Pastinya hanya si Renji. Annie sedikit curhat kalau sebelum ayahnya meninggal, jabatan yang diisi oleh Renji adalah milik ayahnya. Annie yakin kematian ayahnya adalah ulah Kijima dan Renji. Cat langsung mengalihkan perhatian Annie dengan menanyakan di mana posisi Renji. Dan menurut Annie, yang tahu keberadaannya adalah pacarnya Renji. Annie memberitahukan tempat tinggal pacarnya, dan Annie akan membantu Cat untuk masuk ke sana dengan mudah. Dengan sedikit berdrama, Annie berhasil masuk ke sana, disusul oleh Cat lewat pintu belakang. Tanpa basa-basi, Cat langsung menanyakan di mana Renji. Ketika Cat lengah, ia dihajar dan perkelahian terjadi. Mereka saling hajar hingga babak belur. Annie yang berniat akan menolong Cat malah salah menembak, dan untungnya Annie tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, Cat menenangkan Annie yang trauma dengan darah di wajahnya. Setelah semua membaik, Cat menggeledah ruangan ini untuk mencari petunjuk. Dan ia menemukan senjata, ditambah Annie bisa melacak keberadaan Renji lewat ponsel milik pacarnya. Singkatnya, Annie dan Cat menghadang mobil yang dikendarai oleh Renji. Setelah para pengawalnya mati, Renji langsung diancam supaya memberitahukan di mana Kijima berada. Annie yang sudah muak kepadanya pun meluapkan unek-uneknya. Renji tidak tahu di mana bosnya, hanya saja Kijima memberikan sebuah clue kalau ia di antara keluarga. Annie langsung ngeh kalau ia tahu maksud dari Kijima. Mengetahui hal itu, Cat membiarkan Renji hidup. Sebelum Cat pergi ke tempat Kijima, ia memberitahukan Peric kalau dirinya akan menyelesaikan semuanya. Di dalam perjalanan, Annie bercerita tentang kehidupannya, tapi Cat tidak mau tahu. Singkat saja, mereka tiba di rumah pada tetua. Tidak ada yang tahu tempat ini kecuali keluarga Annie. Cat menyuruh Annie untuk menunggunya di luar. Cat juga memberikan sedikit nasihat kepada Annie, jadilah anak yang baik dan jadi diri sendiri. Sambil sempoyongan, Cat masuk ke dalam. Di sana hanya ada Kijima seorang. Si Kijima ini seperti sudah menunggu kedatangan Cat. Mereka berbincang dan di sini Cat mengetahui kebenaran. Kijima tidaklah meracuni Cat karena tidak ada untungnya bagi Kijima membunuh Cat. Dan soal kematian adiknya Kijima, itu adalah ulah Renji yang ingin mengambil alih jabatan. Kijima pun menunjukkan bukti bahwa Renji bekerja sama dengan Peric untuk menggulingkan kekuasaan Kijima. Dan soal kenapa Cat diracuni, karena Renji tidak ingin ada bukti yang bisa menceritakan misi pembunuhan itu. Jadi, Kijima dan Cat telah dikhianati oleh orang yang mereka percayai. Lalu Peric datang ke sana. Ia merayu Annie. Perlahan-lahan Peric memberitahukan apa yang sudah Cat perbuat kepada keluarga Annie. Di sisi lain, Cat sangat terpukul mengetahui kebenaran ini. Rupanya ia hanya menjadi alat bagi Peric. Kijima pun mempersilahkan Cat jika ingin membunuhnya. Lalu suara letusan senjata terdengar keluar. Ketika Cat keluar, Annie sangat marah kepadanya. Cat mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayang, Annie yang diselimuti amarah ia menembak Cat. Setelah itu, Annie pun pergi bersama Peric. Saat sedang sekarat, Cat teringat dengan masa lalunya. Waktu kecil ia dibawa oleh Peric, dididik dengan keras dan penuh dengan rasa sakit. Lalu Kijima menghampiri Cat. Rupanya ia tidak dibunuh oleh Cat. Kijima memberikan obat Cat yang terjatuh, dan tembakan Annie tadi rupanya meleset. Singkatnya, Peric membawa Annie ke hadapan Renji. Peric berniat akan menjadikan Annie seperti Cat. Di sini, Peric marah karena Renji menyerang atau membunuh Cat dengan racun tanpa sepengetahuan dirinya. Memang benar, Cat sudah disepakati harus mati setelah menyelesaikan misinya. Tapi karena sekarang semua dirasa sudah selesai, mereka berdua berdamai dan Peric resmi menjadi bagian dari Yakuza. Di tempat lain, Cat dan Kijima bersiap untuk menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Setibanya di tempat Renji, mereka langsung menyerang anak buah Renji yang menghadang. Peric dan Renji terlihat panik ketika melihat kedatangan Cat dan Kijima. Baku tembak terjadi, korban dari kedua belah pihak berjatuhan.
Cat hampir saja terbunuh dan untungnya ia diselamatkan oleh Kijima. Lalu Renji dan Kijima saling berhadapan. Kijima menantang Renji beradu samurai. Renji meremehkan Kijima, tapi Kijima membungkamnya dengan sekali tebasan. Sementara itu, meski terkena tembakan, Cat masih mampu mengalahkan lawannya. Kemudian, Cat dan Peric saling berhadapan. Peric sangat salut kepada Cat yang masih bertahan hidup. Cat pun meminta maaf kepada Annie atas apa yang terjadi. Entah kenapa akhirnya harus seperti ini. Peric telah berkhianat memilih jabatan dan mengorbankan Cat. Dengan terpaksa mereka mengakhiri semua ini dengan saling menembak. Setelah itu sambil sempoyongan, Cat berjalan keluar dipapah oleh Annie. Kali ini Cat benar-benar sekarat. Lalu ia pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Annie.